위험한 거 가지고 뭘 또 범죄래. 사과한 사람 머쓱하게. 뜨거운지 아닌지만 봐달라니까? 뜨거워? 많이? Nah, teman-teman sudah melihat juga kan adegan-adegan yang ada di drama Korea Glory itu bukan sesuatu yang diawang-awang loh, atau yang totally adalah sebuah imajinasi saja atau kisah fiksi. Nah, tapi memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Apakah juga hal yang sama terjadi di Indonesia atau bahkan di Bali sebagai pulau yang dianggap surga ini? Jawabannya iya. Mungkin sudah ada yang masih ingat ya tentang seorang remaja berusia 18 tahun yang kemudian menusuk temannya baru berusia 15 tahun di Kabupaten Buleleng. Ini belum lama kejadiannya, baru tahun 2021 lalu. Ketika ditanya oleh pihak kepolisian, jawaban pelaku dalam hal ini ya, karena dia menusuk temannya yang melakukan bullying terhadap dia bertahun-tahun. Jawaban dia adalah, saya dendam ke Sumat karena sudah terlalu lama saya diolok-olok dan juga dibully oleh orang tersebut. Akibatnya apa? Kebencian yang terpendam itu membuat dia berani untuk mengambil langkah yang sangat ekstrim, yaitu menusuk temannya sendiri. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele tindakan-tindakan bullying ini. Dan yang paling penting adalah jangan sesekali menganggap bullying itu hanya candaan. Bagaimana sih cara kita untuk menentukan batasan antara candaan dan juga bullying? Saya yakin teman-teman yang menonton di sini juga pasti sering ya bercanda ke teman-temannya, dan bahkan ada yang mengatakan, kalau aku berani bercanda sebegitunya atau sampai ekstrim, artinya aku dekat loh sama dia. Tapi konteks ini bukan seperti itu. Ini berbeda konteks ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah memahami batas. Kapan sih kita stop dengan candaan dan kapan sih itu akhirnya bisa mengarah ke bullying. Cobalah perhatikan respon teman kamu. Apakah dia nyaman dengan kata-kata yang kamu sampaikan? Apakah dia nyaman ketika kamu misalnya pukul dia atau jambak dia hanya dengan dalih bahwa kalian dekat, atau dengan melakukan gestur-gestur tubuh yang justru itu sangat membuat dia tidak nyaman? Itulah awal mula bagaimana kita mendeteksi apakah candaan kita itu sudah kelewat batas. Tentu kita nggak bodoh lah, bisa melihat bagaimana perubahan respon orang. Ketika kita sudah melihat bahwa orang itu benar-benar merasa tidak nyaman dengan sebutan-sebutan atau kata-kata yang kita gunakan, berhentilah saat itu juga. Kita tidak boleh meneruskan ucapan kata-kata itu hanya dengan dalih candaan. Jangan lupa, seperti contoh-contoh yang tadi, dampak yang bisa dilakukan oleh korban ini bisa teramat sangat ekstrim. Bagi yang sudah nonton drama Glory, pasti relate ya, pasti paham apa pembalasan dendam yang bisa dilakukan oleh korban terhadap pelakunya. Nah, apa saja dampak bullying pada anak-anak maupun remaja ya? Yang pertama, kita coba bahas dampaknya pada korban. Ini juga sudah terang-terangan di sini ya, diperlihatkan di drama Glory. Korban bisa merasa depresi yang teramat sangat, kemudian dia akan memendam amarah. Pada tahapan yang paling ekstrim, dia bisa menjadi pendendam dan melakukan aksi balas dendam yang kita tidak pernah bisa bayangkan atau pikirkan apa yang akan dia lakukan. Kemudian, dampak bagi pelaku bullying ketika dia sudah melakukan aksi-aksinya, ketika dia berhasil,
dia akan merasa semakin agresif, merasa semakin berkuasa, dan memiliki kehausan untuk terus-menerus menyiksa atau menekan orang lain. Disitulah titik kebahagiaan dia. Nah, pada tahapan yang selanjutnya, dia bisa menjadi seorang pelaku kriminal. Berikutnya, dampak yang bisa terjadi pada orang-orang yang menyaksikan, terutama di kalangan dunia pendidikan ya. Pelajar yang terbiasa melihat perilaku bullying secara tidak langsung, dia pun bisa mencerna atau terpengaruh hingga kedepannya bisa terulang menjadi pelaku dari kejadian bullying itu. Dia merasa bahwa, oh, nggak apa-apa kok orang melakukan bullying, dan ternyata aku bisa mendapatkan power di situ, aku bisa terlihat cool, terlihat keren. Itu bahaya sekali. Dia bisa menjadi pelaku selanjutnya dari bullying itu. Ini bagian yang saya rasa juga teramat sangat penting ya. Kita tidak hanya perlu memikirkan apa yang dilakukan ketika bullying itu sudah terjadi, tapi akankah baiknya justru kita memitigasi, jangan sampai hal itu terjadi. Sama seperti kasus-kasus yang lain, tidak bisa dipungkiri, awal mulanya adalah dari keluarga. Orang tua harus, pertama sekali ini orang tua harus membangun komunikasi yang sangat baik kepada anak-anaknya, aware dengan segala pertumbuhan sang anak. Jika orang tua sudah acuh, tidak peduli lagi seperti apa pertumbuhan anak dan hanya sibuk mementingkan diri sendiri, sangat besar kemungkinan sang anak menjadi pelaku bullying. Orang tua di sini menjadi kunci yang paling utama. Dan jangan sampai ketika kasus ini terjadi, orang tua malah mewajarkan atau menyalahkan korban. Terutama ini ya yang perlu digarisbawahi dengan sangat khusus bagi orang tua yang merasa diri memiliki kuasa, kemudian bisa dengan seenaknya menyalahkan korban, terlebih jika korban tidak berdaya secara finansial maupun secara sosial. Nah, yang kedua, dari pihak sekolah, dalam hal ini tentu adalah guru ya. Ketika kasus-kasus seperti ini terjadi, cobalah dengarkan keluhan sang anak jika dia merasa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Atau ketika melihat secara langsung kasus bullying ini, jangan didiamkan, jangan dianggap sepele, langsung ambil tindakan yang tegas dan juga harus berani mengambil sikap. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan dan murid-murid yang lainnya pun akhirnya meniru. Ini sekolah benar-benar punya tugas yang sangat berat ya, karena ini menjadi sesuatu yang terkesan sepele, sederhana, tapi dampaknya luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, 3, dalam lingkup yang lebih besar, masyarakat. Nah, di sini masyarakat pun punya peranan yang sangat penting. Ketika melihat ada kekerasan atau ada anak yang merasa terintimidasi, sekali lagi sama. Jangan pernah mewajarkan, menganggap hal ini hanya candaan semata, menormalisasi, kemudian baru semuanya ribut ketika sudah ada kejadian yang sangat ekstrim ya, sampai sang anak melakukan pembunuhan. Hal yang perlu saya garis bawahi juga di sini adalah ketika semua sudah terjadi, jangan sampai kita justru melemahkan korban dan tidak memberikan keadilan kepada dia. Itu justru kita menjadi pelaku pasif atau secara tidak langsung sama kejamnya dengan si pelaku bullying. Oke teman-teman ya, semoga apa yang disampaikan tadi sedikit membuka pemikiran kita ya untuk lebih aware. Bullying ini tidak bisa lagi dianggap sepele karena bisa terjadi pada siapapun. Jadi marilah kita cegah sedini ini bullying dan jangan sampai menjadi pelaku atau mendukung pelaku bullying.